Sebelum kita mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang Al-Hikam. Beberapa orang pengarang, yaitu pengarang matan dan para pengarang syarah. Dan seluruh guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala hadhinya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kaji kita malam kini Al-Hikam jilid 2 halaman 21. Rubbama abbara anil maqami manistarafa alaih. Wa rubbama abbara anhu man wasala ilaihi. Wadzalika multabisun illa ala sahibi basir. Terkadang-kadang maibaratkan daripada makam, artinya daripada barang mana makam, daripada beberapa makam yakin, seperti makam zuhud dan makam wara dan makam tawakal hingga lain demikianlah. Di makam itu dalam tasawuf identik dengan sifat-sifat terpuji. Jadi kalau kita langkah-langkah bertasawuf itu yang pertama adalah takhali. Atau takhali mensucikan diri dari, mensucikan hati dari segala sifat tercela. Setelah itu tahap yang berikutnya adalah tahalli. Tahalli itu artinya apa? Menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Nah, sifat-sifat terpuji itu apabila kita mengamalkan tahalli, maka masing-masing sifat terpuji yang kita amalkan tadi itu disebut dengan satu makam. Jadi kalau kita ibaratkan satu sifat terpuji tadi itu seperti stasiun. Kereta api berangkat dari stasiun yang pertama menuju stasiun yang terakhir, itu pasti berhenti di banyak stasiun. Artinya apa? Stasiun itu adalah tahapan-tahapan perjalanan menuju Allah. Di dalam menuju Allah tadi itu tahapan-tahapan sifat-sifat terpuji yang mesti kita amalkan itu disebut dengan makam. Makanya makam itu dalam bahasa Inggris disebut dengan station. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu station makam. Makamat jamak dari makam. Nah, contohnya tuh zuhud satu makam, ya, wara, tawakal, ikhlas, tawadu,
Sia yang maibaratkan siman yang menengok siman atehnya makam. Artinya menengok siman atehnya makam. Dan orang ampi siman itu akan sampai kepadanya makam. Dan belum manangkuk siman dengan makam. Dan belum tahaki siman padanya makam. Di kadang-kadang nan menyampaikan yang membuat ibarat itu artinya apa? Menyampaikan kaji, menyampaikan ke orang lain, menjelaskan ke orang lain tentang makam itu orang yang belum sampai ke makam itu. Orang belum mendapat makam itu. Orang belum takik di makam itu. Ah? Contoh itu nyoba menceritakan tentang ikhlas. Inya sendiri belum lagi mencapai makam ikhlas itu. Kalau secara dibawa ke amal ibadah, inya menyuruh orang rajin baca Quran misalnya. Inya sendiri belum lagi mengamalkan itu. Itu namanya orang yang belum sampai ke makam itu. Tapi nyo bayi barai. Cerita tentang zuhud. Ajak manusia untuk tidak mencintai dunia. Dan inya sendiri menyampaikan kaji itu belum lagi sampai di makam. Belum lagi menghayati sifat zuhud tadi. Dan terkadang-kadang maibaratkan dari peranya makam itu siman yang lah sampai siman kepadanya makam. Dan lah takik siman peranya makam. Takik itu maksudnya tuh telah sampainya di sinan, telah menghayati makam itu. Dan barang demikian artinya ma yang disabi orang yuma daripada dua laku ba'ala baramullah sarupo-sarupo. Multabisun ka artinya apa kok? Saroman ya lah. Artinya serupa-serupa kaum antara laku ini dan laku ini. Tabasa itu terpakai artinya. Manasnya kan terpakai. Artinya bagi orang awam, sama untuk kaji tadi nak, untuk tafsir tadi itu. Bagi orang awam, apa nazahir di tukang sihir, apa nazahir di Nabi Musa, sama untuk beda. Tukang sihir dijatuhannya tali jadi ular. Musa dia jadi tungkek yang beliau jatuhkan jadi ular loh. Beda itu. Jadi bagi orang awam itu apa namanya multabisun. Kok cocok lo kaji wak nak? Tapi sih berkaitannya ke jikam. Hah? Nada. Halaini dua
Aman nasi tengku tu iltabasa itu multabisun tu tengku basa. Iltabasa tu iya mana sih terpakai itu. Artinya menyerupakan kaum antara laku ini dan laku ini. Artinya sama ya tapi sama itu. Jadi kalau bagi orang awam, penceramah yang bukan ulama dengan ulama yang berceramah itu sama ya. Mungkin kadang-kadang lebih hebat oleh penceramah yang bukan ulama tuh penampilannya kan. Iya. Illa nangka tidak ateh yang memiliki basirah. Tapi kalau orang yang lebih tinggi, yang telah memiliki mata hati, memiliki pencalian batin, nah itu jelas bedanya tuh. Maka bahwa sungguhnya yang memiliki basirah itu, saya basirah itu, balas sungguhnya tidak tersembunyi atenya saya basirah itu, tidak tersembunyi yo demikian ateh saya basirah. Li'annahu yara fil kalami suratal mutakallim. Terbawa sungguhnya saya basirah itu bahas sungguhnya. Malia ya saya basirah itu pada kalam akan rupo si mutakalim yang batin. Jadi nanti cali bukan hanya sekedar penampilan zahiriah. Bisa nampak dinya kondisi batin si mutakalim tadi. Dan ma yang hionyo si mutakalim artinya ma nyatulah daripada kesempurnaan atau kekurangan. Nah, jalahlah kualitas dinyo si mutakalim tadi itu. Iko si mutakalim ko lah sempurna kau atau masih banyak kekurangan. Iko mutakalim ko sekedar omon-omon ya kok. Omon-omon ya atau lebih betul-betul basi. Dan barmu tando yang pertama baramulo bahwa memperoleh yosi sai basira itu. Dan yang pertama wala baramulo atau yang pertama orang yang belum sampai ke makam itu. Baramulo bahwa memperoleh yang pertama itu akan suko dan akan gembira dan suko tak kalau bayi barai. Jadi sangat semangat bana ya tuh kalau bayi barai itu berapi-api ya. Nampak orang yang nama itu sangat semangat, sangat gembira dan mengatakan besar ya yang pertama itu akan pekerjaan dan mengatakan baik yang pertama akan pekerjaan. Karena keadaan yang pertama itu pada permulaan yang pertama. Ini orang mula-mula. Nah, yang mula-mula tentu semangat. Bukan ceramah kalau mula-mula itu kan semangat, sampai warna berlebihan. Di ceramah itu warna macam apa, macam kerajo. Semua aja kerajo apa kan. Bapak luah dan saudara. Suawa dejen kuai. Padang basar di paluah saudara. Sangat semangat. Nama itu tabu dua benar semangat itu. Tabu dua semangat. Iya. Iya. Ya jadi orang mulu-mulu itu kan itu. Awak kepanen lu baga, tapi awak lah kasu apa awak lah paling aktif ya kan. Jadi
ilmu lembaga, kepada lembaga. Tapi perasaan awak tuh, awak lo yang paling tinggi gitu. Padahal masih jauh. Dan ampi masuk dengan selainnya seorang pertama itu dengan bersalahan dan kedua. Maka masuk yang kedua bahasanya kata-kata yang kedua pada makan itu seperti kebiasaannya yang kedua pada kalamnya yang kedua dengan selainnya yang kedua. Jadi kalau orangnya lah sampai tadi itu nyoba tanah nado tabuduna semangat itu kalau ceramah. Tenang ya kan. Jadi nyo ndak para lu bana mamikin retorika itu lah. Ndak para lu bana baba siap-siapan humor itu lah. Jadi kalau mulu-mulu awak kan kau ceramah tadi kayak disiapkan humor, humor kan disampaikan kau. Tuh nama itu bawa tinju. Ah? Mesa kayak. Jadi nama itu bawa tinju di rumah. Lah Tapi kalau orangnya lah sampai itu, kok ada pun retorika tuh nyo ndak bahasa ngaju na tuh, ndak bahasa ngaju bana basi siap bana tuh. Itu ndak jadi tujuannya. Kok ada diselingi humor tuh ndak basi siap dari awal tuh. Itu dapat dalam perjalanan aja itu. Bahan awal dari MBA. Kenda di tiala lama-lama Inya lah jalan diajak doa. Dah tahu gak katur. Laman daham awalnya berhenti dah. Dia orangnya lah sampai itu kata pengarang ya biasa seperti adatnya seperti biasa seperti kebiasaannya yang kedua itu pada kalamnya nan kedua dengan selainnya nan kedua itu. Yang ketiga dan terkadang-kadang maibaratkan dari permakam itu siman yang menukil ya siman akan ya makam daripada kitab dan menghafaz ya siman akan ahwal-ahwalnya akan laku-lakunya makam itu daripada membiasakan nyusiman bagi kalam kaum yaitu kalam para ulama-ulama sufi terdahulu. Dan menghafaznya siman bagi ibarat mereka itu. Dan terkadang-kadang diwahami orang lah satu demikian bahwa siman itu bahasanya orang sampai lagi orang mutamakin. Jadi yang ketiga kok orang yang membaca kitab. Kalau pertama tadi sampai sampai itu ada sebenarnya menengok makam. Dia sampai ke makam itu.
tapi belum lagi sampai. Di lainnya beramal, lainnya berusaha untuk mengamalkan makam tadi itu, tapi belum lagi tahqiq di makam itu. Kalau nan katigo ko, iko semata-mata orang membaca buku, baca kitab, ya enggak? Hanya sendiri, tidak ada berusaha mengamalkan kaji itu loh. Ini kan siapa rajin membaca, bisa jadi penceramah. Lai kue mental tagak depan publik. Rajin baca. Lagi kini di internet dah, hati ceramah aku baca lu, palu. Jadi santiangnya apa, dia rajin membaca, tapi di nyuanan baca tadi itu, kemudian retorika pandai lo, mental ada lo, salah saya lo ya kan. Padahal dari segi amal jauh lah. Disangka orang, disangka orang awak lah orang sampai loh, santiang lo ya, buat dia. Hebat kaji Buya, mantap. Lama i arinya aja kan. Jadi yang ketiga kok kadang-kadang diwahami orang pula oleh orang awam serta demikian bahwa sungguhnya yang ketiga kok bahwa sungguhnya bahwa siman bahwa sungguhnya orang sampai pula dan mutamakin. Disangka orang ya. Dan barang lo tandonyo siman alatinan tando yang kamanyatukan yu tando tu akan lakunya siman aba Allah baramulo bahwa dibahas orang syarat siman tu atena dikehendaki kaedah-kaedah bidang-bidang ilmu. Coba diujinya berdiskusi membahas yang dibaca kaji tadi itu dibahas dari berbagai sudut bidang ilmu lain. Mangko jika jadi Yosiman itu jadinya kesulitan Yosiman akan menjawab dengan akan menjawab yang al-ajwibah. Dan dicium orang dari Yosiman itu akan bau ta'assub. Atau bau ta'assub itu bakarihan kaji itu ta'assub. Kaji itu tidak bisa dijelaskan dengan argumen ilmiah, tetapi bakarihan. Pokoknya aku kecil guru ambo. Kalau anda yakin betul ya. Iya. Itu kecil Buya tuh. Kecil Buya tuh nama itu. Itu makan tak kudo nama itu. Jadi kata Buya dulu guru kita di Pempaneh itu nama itu makan tak kudo nama itu. Tak pandai kita menjelaskan dengan argumen kayak gitu dengan argumen hujah. Banyak hujah. Satu cuma kuden, satu cuma biaren. Jadi kalau orang awam wajar menjadi seperti itu. Tapi kalau seorang guru, seorang ulama,
Yakin tak kau? Yakin tak kaden? Ndak yakin kaden ke putih berkai, tapi berkai kan. Nama itu ta'assub nama itu. Nah, sudah kaji. Ndak bisa menjalani kaji dengan hujah. Karya-karyanya kaji itu lah. Kalau yakin, betul. Dan el-intisar nafs dan menuntut dan membela bagi diri. Itu berkaitan dengan tasawuf. Itu pokoknya nyobananya. Walaupun tidak bisa menjalankan kaji dengan hujah, tapi yang pentingnya nyobana. Pokoknya contoh. Dan karihiduang daripada lamah. Karihiduang daripada kanu lamah. Aku sekali hiduang aku. Samu itu ndak amuah mengakui karya ngok ya. Ngeyel ya. Awak lah jalan lama ndak bisa mendatangkan hujah awak karya ngok lo tuh. Mangko hiyonyo simanan katigo ko balah hiyonyo orang pendakwa lagi orang paduto. Nama itu orang pendakwa lagi orang paduto. Jadi awak masuk kemalin. Kalau nak kedua, kondak nan ke satu, kondak nan ketiga, salah cie itu. Kalau yang kedua tu lo tidak mungkin. Entah kau ialah sampai malin lah, jadi tahu kan. Lanjut. Kalau lebih yang lain la yang bagi lisalik ayya'bara an waridatihi fa inna zalika yaqillu amma luha fi qalbihi wa yamna'u wujudas sidqi ma'a rabbi. Tidaklah sepatutnya bagi salik bahwa may barai kan yusalik daripada waridat yusalik. Artinya yang memberi karunia akan yusalik itu akan yumatu Allah bagi salik daripada ilmu wahbiyah dan rahasio tauhidiyah. Kalau kita sebagai seorang salik lah mulai Allah beri, Allah anugerahi ilmu secara langsung. Ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah, rahasio, tauhid. Mangko tidak sepatutnya lah baginya salik itu bahwa mai barekannya salik daripadanya waridat itu. Hal keadaan ikhtiar dari penyusalih. Artinya dengan cara disangajo. Tapi kalau terpaksa artinya di luar kendali awak, itu tidak masalah. Di belakang dah. Artinya tidak disangajo. Karena limpahan tuh sangat banyak di dalam, tidak tambah dewa. Tapi kalau kita ikhtiar bisa memilih, itu tidak boleh. Tetapi menyembunyikan yo salik akan yo waridat itu dan kan yo ma boleh jo waridat nak tanis. Dan membentengi menjago yo si salik itu akan yo waridat dan tidak menengok
atehnya warid itu seorang juwo kecuali guru yang mursid yang mencerdaskan baginya saleh. Jadi kalau kadi carituan hanya boleh kepada gurunya. Tidak boleh dicarituan ke selain itu. Apa contohnya waridat? Hah? Contohnya ya waridat. Ya waridat itu kan nama tuh warid itu artinya asalnya sagalo datang. Tunggu tadi tuh. Ilmu yang langsung Allah beri ke dalam hati awak. Hmm? Tentu iya. Belakang wirid itu hubungannya dengan warid itu hubungannya dengan wirid. Tidak ada warid kalau tidak ada wirid. Jadi artinya Allah bukakan hijab. Atau waldununa namanya kasaf Allah bukakan hijab. Itu Pak Iris. Dan kalau yang kalau dakwah contoh mungkin kalau ibadah kan ada wirid, ada paham-paham kaji itu tipe seorang saya kayak itu lah seorang. Itu contoh itu ya. Jadi kaji itu yang Allah pelajari secara teori lah. Kita rasukan, seolah kita alami itu. Maka bos yang demikian bahas sungguhnya sedikit amalnya sis fa inna zalika maka bos demikian bahas sungguhnya mensedikitkan ya demikian itu akan mengamalkannya waridat pada hatinya salik. Dan managah yo demikian akan yo salik akan wujud benar syaratul Tuhan yo salik. Atau akibatnya kalau ilmu yang didapatkan tadi itu diceritakan kepada orang lain. Ilmu tadi sakete bekasnya di hati awaknya. Dan bisa menghalang awak daripada wujud benar syaratul Tuhan awak. Karena tidak sunyilah takbir itu daripada mentakbir maibaratkan daripada nyuwaridat itu daripada sahwat nafsaniyah. Ketika kita menceritakan pengalaman orang lain tadi itu di situ tuh menumpanglah sahwat diri, artinya hawa nafsu menumpang di sini. Karena bahwa sungguhnya diri bala sungguhnya memperoleh diri tak kalau baibara itu daripada warida itu akan lezat dan insirah atau insirah dan gembira, lapang, terbuka. Kalau menceritakan kira-kira itu. Kalau kita mencari warida itu apa tuh? Kelebihan enggak? Awak dapat kelebihan dari Allah.
Kalau kita menceritakan kelebihan kita kepada orang lain, biasanya anak timbul dari setelah itu sih, anak timbul dari tiwat. Rasa bangga, nah, bangga dengan diri sendiri, ujub. Nah, sedangkan naik, kamu udah pe buka, sengin lah karena lo lihat. Tuh kena boleh. Tapi kira mes sengin total kau gak ada ya dia. Lihat dan biar lihat. Kalau cerita kan lero, Jadi kalau cerita ke orang, wah tentu kan memandang tinggi wak lah ya, supaya wak dianggap orang wali kan gitu. Wak lah, banyak rata-rata minta ubek ke wak lah. Malin jadi wali gini wah, ya kan? Jangan buat iya lah, iput dia, embui. Itu bahayanya maka tidak boleh diceritakan sama ujungnya membuat kita jadi ujub. Kalau payah-payah di awal berjuang karena mempandang sipit-sipit tercela dah. Tahu nanya setingkit bu, kalau tiba lo lihat. Itu contoh itu. Itu ujian apa tuh gini kok? Ujian tasawuf itu. Awak kalau berkenalan juga anak disebut Malin. Saya Ustadz Fauzan gitu. ya, abu ya gini. Saya Buya Fauzan gitu ya. Pakai alung kok tuh abu ya, yo, abu ya. Itu ujian tasawuf. Kalau kita berkenalan ke orang lain, cukup sebut nama awak aja. Sebut awak Abuya, Ustadz. Aku kasih itu agar orang tahu keulamaan awak nih. Agar orang memuji awak. Agar kita pandang tinggi dalam pandangan manusia. Jadi kalau kamu nulis nama Abuya, itu di pangkat nama biar juga menulis jangan awak menulis. Kalau si koin nak nyawa lek, nyawa beta mau tuh undangan tuh abu ya. Dikanai satu hati apa awak memuliakan diri awak sendiri. Karena itu tasawuf. Ustadz tuh kan tak ada dia galah dari kecuali galah dari guru awak tulis apa ada. Tuangku atau malin dia galah di kampung awak mah. Itu nak tulis tu. Jaleh dari dia. Tapi ustadz siapa dia galah ustadz? Ada guru bagi galah ustadz. Orang nak. Kiai itu siapa bagi galah? Ada guru bagi galah kiai ada orang. Buya itu siapa bagi galah? Jadi kalau karena itu gelar ustadz, gelar buya itu tidak boleh awak manusia awak sendiri. Kalau yang panggil orang tua Iwan itu Iya kalau gak manggil masalah dari itu. Orang memanggil awak, orang menulis nama awak, tidak masalah. Yang salah itu awak manjuang di awak seorang. Nah, kalau awak sarjana ditulis sarjana awak tuh boleh ya, sah. Wah, di anugerah di kampus awak mah. Jadi disitulah apa tadi pengamalan tasawuf tadi itu. Sampai kamu nulis namu Anda menggambarkan itu. Awak tawadu atau waktu takabur. ini pamrikan haji nak boleh tu ya. Hah?
Menulis haji di muka nama wah, kalau begitu ya. Elok aja, yang elok haji di muka lain. Benar nala sama lain. Lain pun lah. Kemarin ke inyonya kena tembak tadi dia pura belat gaji. Kawak tadi ada belat dia aja kan. Iya. Isunggah kamalin ada kan tuh sama enak. Itu akibatnya kalau kita menceritakan pengalaman ke orang lain. Menceritakan ilmu itu ke orang lain. Dan barang demikian, barang menguaikan demikian itu akan sifatnya, itu ada mirip itu, sifatnya diri. Dan barang melukui sifatnya diri, barang setengah daripada ma yang managah yoma akai diri daripada wujud benar sarato Tuhannya diri. Kalau lakuai sifat awak balik, awak kan ingin menghilangkan sifat basariah awak tadi. Nggak. Mengakui awak lemah, Allah isilah dengan kekuatan. Mengakui awak hino, Allah isi dengan kemuliaan. Tapi kalau kuat lah boleh seperti dia, awak yang mulia, awak yang santiang, tuh membuat kita asiddiqu itu benar dalam ubudiyah itu lah bisa hilang balik. Jadi kalau model ini tuh contoh ini enggak, kita ambil media sosial. Kalau Facebook tuh misalnya Facebook atau akun media sosial tuh lah seorang ulama itu, kalau admin yang menulis itu enggak masalah. Di situ tuh enggak ulama-ulama atau yang ulama-ulama yang lah tinggi level itu atau yang lah populer itu, media sosial itu enggak ingin mengendalikan oleh lah apanya lah adminnya. Jadi kalau adminnya menulis masalah dong. Ustad, Buya, Syekh, enggak. Ada nulis mah. Tapi kalau awak masih awak mengendalikan akun awak, dibuat nama awak Syekh Fauzan gitu kan. Tuh kanai jauh banyak kanai itu. Oke dulu ada satu cerita Khomeini, sama yang pertama meninggal ya Ali Khamenei dah. Sebelumnya itu Khomeini. Itu bisa semuanya Khomeini dulu. Ketika yang mengirim surat, nama itu ditulis hanya nama saja. Ada embel-embel ayatullah. Surat cukup nama saja. Di kalau awak dari tadi itu mulia gelar kesarjanaan yang awak dapat itu mulia. Tapi kalau gelar itu dapat di penghargaan uang kawa, itu sebaiknya jangan kita menulis. Orang lain itu tidak masalah. Lima karena itu dikaji tasawuf gitu karena ya. Kalau tidak kaji tasawuf itu tidak masalah. Kalau kita bahas dari sudut pandang fikih tidak ada masalah. Di itu namanya az-zahiru mir'atul batin, yang zahir menunjukkan yang batin. Dari cara kita menulis nama,
dari cara kita berkenalan itu yang zahir menunjukkan yang batin. Dari cara kita berbicara menunjukkan yang batin. Dah, sampai enggak? Dan barang demikian ba'ala barang lo menguaikannya demikian itu akan sifatnya diri. Dan barang lo kue sifat diri ba'ala barang lo sing ada bermaya managahi makai diri daripada wujud benar saratu Tuhannya